itu nggak mengubah objek, nggak mengubah objek, yang diubah mesinnya, yang diubah ruhul hisinya, sehingga menghasilkan struktur indrawi yang berbeda, menghasilkan persepsi yang berbeda, menghasilkan emosi yang berbeda, lalu menghasilkan respon yang berbeda. Ya, kalau di tasawuf Indonesia ini kita ada latihan. Jadi latihan bagaimana kita melatih indera kita. Saya ulangi lagi, kita ingin mengubah emosi. Caranya gimana? Mengubah persepsi. Mengubah persepsi caranya bagaimana? Mengubah struktur indrawi. Mengubah struktur indrawi caranya bagaimana? Mengubah ruhul khisi, indra, gitu ya. Nah, lalu ada ruhun nabawi. Inilah ruh spiritual itu yang di sini ini, yang tadi yang di wanafakhtu fihi mir ruhi itu yang di sini ini. Ruh nabawi atau ruh ilahi kalau kalau Imam Al-Ghazali nyebutnya ruhun nabawi ya. Ruh kenabian, nubuah. Kalau ini betul-betul tanpa data dari sini. Nah, jadi ini betul-betul apa saya nyebutnya kreativitas murni. Jadi kalau teman-teman sistem inderanya itu nggak dilatih, nanti nggak kurang optimal di ruhul khoyalinya. Kalau ruhul khoyalinya nggak optimal, ruhul aklinya tidak optimal. Nanti ruhul fikrinya nggak optimal. Kalau orang inderanya tidak optimal, ya tidak melatih panca inderanya, apa? IA itu sebenarnya kemampuannya sampai di sini nih. Dia punya data-data yang masuk, lalu dia bisa menganalisis data ketika teman-teman minta tolong kepada AI, dia bisa memberikan informasi berdasarkan data yang sudah ada di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Teman-teman semua, mari kita lanjutkan kuliah tasawuf kita ya. Kita akan hari ini kita akan membahas tentang eh, potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan manusia di dalam merespon stimulus dari luar ya. Ya ini kalau apa namanya? Kalau di ilmu apa namanya? Psikologi ini termasuk biopsikologi ya. Sebentar. Ya, mari kita lanjutkan. Dulu sudah pernah saya singgung ketika saya membahas ini ya. Ketika saya membahas eh, tentang ini. Nah, ini fisiologi kolbu ya. Dulu kita sudah pernah membahas tentang fisiologi kolbu ini bahwa ketika ada objek dari luar ya, ketika ada objek dari luar bentar, ya. Nah, ketika ada objek dari luar di diolah oleh atau ditangkap oleh panca indera lalu masuk ke dalam otak kita, terjadi delesi, distorsi dan generalisasi. Dulu sudah pernah saya jelaskan. Nah, lalu delesi, distorsi dan generalisasi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kualitas kolbu kita ya. Nah, ini kualitas kolbu. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di kuliah yang lalu ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam dunia atau pandangan para sufi tentang dinamika bagaimana seseorang men- menangkap stimulus dari luar. Ini saya ambil dari Miskatul Anwar yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Miskatul Anwar ya. Nah, di dalam kitab Miskatul Anwar ya. Oh, ini sudah saya tulis ini Miskatul Anwar ya. Dalam kitab Miskatul Anwar, proses bagaimana seseorang itu merespon sesuatu dari luar itu ini. Jadi modalitasnya itu ini. Ada 5 modalitas manusia di dalam merespon dunia dari luar dirinya ya. Yang pertama ruhul hissi itu kemampuan indrawi. Jadi ini teman-teman nanti kan ini Imam Ghazali nyebutnya kan pakai kata ruh ya. Nah ini kan pakai kata ruh. Ruh,
ruh, ruh, ruh ya, pakai kata ruh. Jadi ini jangan dibayangkan seperti makna ruh yang wanafaktu fihi mir ruhi itu yang Allah dawuh, aku tiupkan ruhku dalam diri apa anak Adam itu. Ruh di sini bermakna potensi. Ya, potensi yang dimiliki bukan ruh dalam makna itu. Ya. Nah, jadi nanti biar teman-teman nggak bingung berarti ruh ada ini ya. Nah, itu. Jadi ada ruhul hissi itu kemampuan indrawi ya. Kalau teman-teman makan mangga misalnya, rasanya mangga ditangkap oleh ruhul hissi berupa indera perasa yaitu lidah kita. Nah, itu namanya ruhul hissi. Nah, setelah objek itu diterima oleh ruhul hissi, ya, oleh kemampuan indrawi kita, maka dia akan menjadi ruhul khoyali. Nah, ini di indra ya, ini di indra, ini di otak. Jadi kalau ini di indra, ini di otak ya. Ruhul khoyali itu kemampuan mengkhoyal, mengimajinasi, jadi memori. Jadi bayangkan saja teman-teman nggak pernah makan mangga ya. Ini kita nanti contohnya mangga aja. Teman-teman belum pernah makan mangga, lalu makan mangga pertama kalinya ya. Ketika makan mangga pertama kali, teman-teman ditangkap oleh apa rasa mangga itu ditangkap oleh indera perasa. Nanti di dalam benak kita, nah, di ruhul khoyali kita ada benaknya sudah ada ingatan. Ya, itu kita bisa makanya kita bisa membayangkan rasa mangga atau bisa mengingat kembali rasa mangga. Ya, itu karena kita punya memori. Atau lebih jelasnya misalnya teman-teman melihat layang-layang, pertama kali melihat layang-layang, ditangkap oleh indera mata kita, ditangkap oleh indera mata ya. Lalu ada gambar layang-layang di dalam otak kita, di ruhul khoyali, ya. Itu ada di otak kita. Sehingga teman-teman walaupun layang-layangnya objeknya sudah nggak ada, teman-teman tetap bisa membayangkan apa namanya layang-layang itu kayak apa sehingga ketika suatu saat teman-teman lihat layang-layang teman-teman menghubungkan layang-layang yang baru dilihat itu dengan memori yang dulu pernah terjadi. Jadi sebenarnya yang ada di otak kita itu tumpukan memori itu sebenarnya. Ya, tumpukan memori ada digambar di dalam otak kita. Sehingga kalau orang misalnya otaknya terjadi penyakit tertentu di area tertentu, dia akan kehilangan memori. Ya, kehilangan memori masa lalu. Misalnya delalah yang rusak itu memori tentang mangga tadi. Maka ketika dia makan mangga lagi, dia nggak menghubungkan rasa mangga sekarang dengan rasa mangga dulu. Dia nggak akan membandingkan. Kenapa teman-teman bisa membandingkan? Oh, mangga ini manis. Itu teman-teman karena teman-teman punya memori rasa mangga dulu. Oh, kalau dulu tuh rasanya manisnya sekian, ini manisnya sekian. Sehingga teman-teman bisa mengatakan, oh mangga ini lebih manis atau mangga ini lebih kecut. Itu karena ada memori itu. Oh, layang-layang ini lebih bagus. Layang-layang ini lebih jelek misalnya. Itu terjadi karena membandingkan dengan memori yang sudah ada di dalam benak kita. Nah, maka nanti orang-orang itu punya kemampuan untuk menilai, mempersepsi itu karena memori. Kalau memorinya hilang ya nggak ada persepsi. Ya gitu ya. Jadi dari indera itu objek ditangkap oleh indera lalu disimpan di dalam ruhul khoyali. Disimpan di ruhul khoyali yang disebut sebagai kemampuan memori ya. Lalu ruhul akli. Nah, ini kemampuan untuk menganalisis. Nah, tadi misalnya ini tak kasih contoh. Teman-teman lihat mangga, ya, lihat mangga nih, dan merasakan mangga. Di dalam rasa mangga ditangkap oleh indera indera perasa ya lidah kita. Warna mangga, bentuk mangga ditangkap oleh sistem visual kita. Lalu teman-teman makan mangga tadi. Teman-teman makan mangga tadi. Nah, sehingga
ada memori di benak kita tentang rasa mangga dan ada memori tentang bentuk visual, tentang visual mangga. Oh, bentuknya, warnanya, ukurannya. Nah, itu ada di dalam memori kita. Nah, itu nanti data-data itu, data-data tentang apa namanya? Data-data tentang eh, warna mangga, rasa mangga, bentuk mangga, ukuran mangga ada di benak kita untuk kita analisis. Ya, jadi ini ruhul akli itu fungsinya menganalisis, menganalisa dan mensintesa untuk menyimpulkan nanti. Jadi, oh, ternyata kalau mangga warnanya begini itu manis. Yaitu kesimpulan atau persepsinya, mempersepsinya begitu. Oh, kalau mangga bentuknya kayak gini, kalau dipegang, ditekan itu dia masih terlalu keras itu belum manis misalnya. Itu kan dihasilkan oleh data-data yang dulu pernah teman-teman dapatkan karena melihat dan merasakan mangga itu. Yaitu kemampuan ruhul akli namanya. Jadi akal itu fungsinya mensintesis dan menganalisis. Nah, ini apa namanya AI atau Intelligent Artificial Kecerdasan apa AI itu sebenarnya kemampuannya sampai di sini nih. Dia punya data-data yang masuk, lalu dia bisa menganalisis data ketika teman-teman minta tolong kepada AI, dia bisa memberikan informasi berdasarkan data yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi ini kualitas-kualitas kemanusiaan ini sudah bisa ditiru oleh mesin. Yang kualitas di sini ya. Ini bisa ditiru oleh mesin. Jadi dari kemampuan menangkap data, ini kemampuan indera itu artinya menangkap data ya. Lalu kemampuan menyimpan data, lalu kemampuan untuk mengolah data. Nah, itu sekarang sudah luar biasa sekali perkembangan teknologi sudah sampai di sini. Nah, jadi eh, itu tugas tugas dari apa modalitas yang ada di dalam diri kita ketika ada objek dari luar. Jadi objeknya mangga tadi saya contohkan mangga. Nanti objeknya bisa macam-macam banyak sekali. Wajah orang, tingkah laku orang, ya itu semua objek kata-kata orang. Saya teman-teman ada orang bilang ada kata-katanya begini, ditangkap oleh telinga kita. Lalu ada memori dulu yang apa teman-teman pernah dengar akan ditambah memori baru ini. Nah, memori dulu dan memori baru akan diolah oleh ruhul akli untuk disintesis, berpikir secara logis sistematis, disintesis. Apa namanya? Analisis itu untuk dikelompok-kelompokkan, untuk dibuat kategori-kategori, sintesis untuk dibuat kesimpulan-kesimpulan atau dibuat persepsinya. Nanti sintesisnya begitu. Nah, itu ya, ini kemampuan sampai ke ruhul akli. Lalu ruhul akli ini yaitu persepsi-persepsi yang dia dapatkan ini nanti akan menjadi bahan bagi ruhul fikri namanya. Ini ruhul fikri itu daya kreativitas, ya, kreatif. Dia bisa menyimpul atau dia bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Dia bisa bisa apa namanya membuat sesuatu hal baru, tetapi itu tetap berdasarkan ini, tetap berdasarkan memori-memori atau eh, silogisme-silogisme kalau dalam bahasa logika ya, di dalam ruhul aklinya dulu. Tetap berdasarkan itu, gitu. Jadi misalnya ini contoh ya, yang contoh kreativitas ini. Ada orang lihat capung ya, kinjeng itu bahasa Indonesianya apa yuk? Eh, kecapung ya, capung ya, capung. Itu yang hewan kayak helikopter itu loh, capung ya. Nah, ada orang lihat hewan semacam itu, capung gitu. Lalu itu kan dilihat oleh panca inderanya oleh mata ya. Lalu masuk ke ruhul khoyalinya. Dia punya bayangan itu, punya imajinasi tentang capung itu. Nah, dari capung itu lalu ditangkap oleh akalnya, di logika.
Oh kok dia bisa terbang ya? Oh ternyata ada sayapnya begini ya, geraknya begitu di logika. Nah, dia sampai pada kesimpulan itu. Oh, dia terbang karena ini. Lalu dia membuat kreativitas baru bisa membuat helikopter. Nah, itu kreativitas berdasarkan ruhul akli, data-data atau berdasarkan kemampuan-kemampuan ruhul aklinya. Yang ruhul akli itu mendapatkan data dari ruhul khoyali mendapatkan data dari ruhul hissi. Jadi sebenarnya kecerdasan itu ya ini. Kecerdasan itu harus kita awali di dalam ruhul hissi kita dulu, kemampuan mengindra. Maka ini teman-teman ya, kalau di Tasawuf Indonesia ini kita ada latihan. Jadi latihan bagaimana kita melatih indera kita, ya. Jadi di program 200 jam itu kita melatih panca indera. Jadi kita melatih pendengaran, melatih penglihatan, melatih penghiduan, melatih perasa, melatih peraba. Kenapa kita di dalam program praktisi tasawuf itu kita harus ada latihan ini? Ada latihan struktur indrawi ini, ya. Ini karena nanti ini tadi yang saya sebut tadi ya. Jadi ruh indra itu menjadi pintu gerbang masuknya data. Maka kalau teman-teman ini sistem indranya nggak dilatih ya, saya ulangi lagi, ketika teman-teman sistem indranya nggak dilatih, nanti akan yang di sini ini kurang optimal, ya. Jadi kalau teman-teman sistem indranya itu nggak dilatih, nanti nggak kurang optimal di ruhul khoyalinya. Kalau ruhul khoyalinya nggak optimal, ruhul aklinya tidak optimal. Nanti ruhul fikrinya nggak optimal. Kalau orang indranya tidak optimal, ya tidak melatih panca indranya, itu nanti kemampuan memorinya jadi kurang. Datanya nggak ada soalnya, atau datanya kurang nih soalnya. Ya, kemampuan memorinya kurang. Nanti akhirnya dia nggak punya data untuk menganalisis sesuatu. Memang nggak ada yang dianalisis, wong datanya kurang ya, atau kurang yang dianalisis karena memang datanya kurang tadi. Nah, ini nanti orang kalau kekurangan data yang dianalisis, dia akan tidak mampu berkreativitas. Kreativitas atau membuat sesuatu yang baru atau ijtihad. Nah, ijtihad itu kan kreativitas ya. Sesuatu yang melampaui yang sudah ada tetapi tetap ada dasarnya. Tetap ada apa namanya? Sesuatu yang dipijak di masa lalunya. Tetap ada sesuatu yang menjadi dasar mengapa dia bisa kreatif seperti itu. Jadi misalnya membuat helikopter tadi, dia kreatif sekali kan belum pernah ada benda mati bisa terbang gitu. Nah, tetapi dia bisa kreatif semacam itu karena pernah melihat capung tadi. Nah, itu namanya kreativitas. Nah, oleh karena itu lalu di tasawuf Indonesia kita riadoh-riadohnya kita awali dari ini. Jadi ada praktikum-praktikum untuk melatih sistem pendengaran, penglihatan, penghiduan, peraba. Sehingga nanti ini apa kalau ruhul hisinya dilatih, ruhul khoyalinya akan berfungsi lebih optimal. Nanti ruhul aklinya akan berfungsi lebih optimal dan akhirnya dia ruhul fikrinya juga dilatih dengan optimal. Nah, itu ya. Nah, lalu ada ruhun nabawi. Inilah ruh spiritual itu yang di sini ini, yang tadi yang di wanafakhtu fihi mir ruhi itu yang di sini ini. Ruh nabawi atau ruh ilahi kalau kalau Imam Al-Ghazali nyebutnya ruhun nabawi ya. Ruh kenabian, nubuah. Kalau ini betul-betul tanpa data dari sini. Nah, jadi ini betul-betul apa ya, saya nyebutnya kreativitas murni. Dia melampaui ruang dan waktu. Ya, melampaui arah, melampaui bentuk. Jadi nggak ada di sini itu. Namanya ruhun nabawi. Ya. Nah, ruhun nabawi itu adalah kemampuan merespon sesuatu bukan dengan memorinya masa lalu. Ya, saya ulangi lagi ini ya. Jadi merespon sesuatu bukan berdasarkan memori, berdasarkan ruhun nabawi yang mendapat ilham. Nah, mendapat ilham itu. Ya, kita nyebut mungkin lebih mudah ya ilham itu. Kalau para nabi ya dapat wahyu itu. Ya, jadi wahyu itu melampaui ruang dan waktu ya. Itu ruhun nabawi. Nah, jadi ada tadi ya teman-teman ya, ada lima, lima, lima modalitas.
Nah, atau 5 fakultas biasanya kalau dimaknani itu ada yang maknani itu fakultas. Kemampuan-kemampuan. Jadi kemampuan indrawi, kemampuan memori, kemampuan analisis, ya, kemampuan berpikir maksudnya ruhul akli. Lalu kemampuan kreativitas yang puncaknya ini ruhun nabawi. Yang ini nggak bisa dicapai dengan menggunakan logika. Ini bisa kalau ruhun ini ya, yang dari ruhul khisi sampai ruhul fikri itu bisa dicapai dengan mikir, ya, dengan berpikir. Kalau ruhun nabawi hanya dengan zikir. Maka sebenarnya mikir atau melatih kecerdasan dan zikir itu punya lapangan eh, permainan yang beda. Kalau zikir itu di kolbu, nanti apa untuk menjernihkan ruhun nabawi ini. Tapi kalau mikir itu di sini. Nah, jadi teman-teman perlu memahami ada 5 kemampuan ini ya. Nah ini mungkin lebih jelas ya. Ini saya tulis itu jenis-jenis ruh, tapi jangan dimaknani sekali lagi ya, jangan dimaknani ruh. Wanafatu ruh. Jenis ruh itu kemampuan maknanya ruh itu. Jadi kalau teman-teman membaca kitab-kitab tasawuf, kalau ada istilah ruh itu jangan langsung dimaknani ruh seperti persepsinya teman-teman wanafaktu fihi min ruhi itu. Walaupun nanti sebenarnya tetap bisa di apa namanya dipahami ke level itu sebenarnya ya. Tetapi eh, daripada nanti teman-teman bingung ya, saya mengharapkan teman-teman untuk sementara tidak menganggap ruh ini itu ruh yang ini. Walaupun sebenarnya iya, tetapi itu pembahasan yang lebih dalam. Jadi ini ada stimulus nih. Ini sebenarnya pengulangan dari tadi ya. Ini pengulangan. Ada stimulus. Tadi saya contohkan lain ya. Misalnya kata-kata. Misalnya ada syair gitu. Syair ada stimulus dari luar ya. Lalu oleh telinga kita ditangkap oleh ruhul hissi atau kemampuan indrawi. Nah, lalu teman-teman memiliki memori tentang syair itu. Nah, jadilah dia di dicerna atau di data dari ruhul indrawi tadi ditangkap oleh ruhul khayali sehingga terbayang di sini ada memorinya. Dan ini hewan itu sedikit banyak punya ya kalau kemampuan seperti ini. Dia punya ingatan-ingatan hewan itu. Jadi kalau dulu saya angon tuh saya menggembala sapi. Nanti beberapa minggu itu kalau saya menggembala sapi, dia pulang itu dia nggak usah kita tunjukin jalan pulang, dia sudah bisa pulang sendiri. Artinya sapi itu punya memori gitu. Jadi dulu kalau menggembala sapi gitu, menggembala kita apa namanya digembala di sebuah padang rumput gitu, terus sapinya makan, terus kalau sudah waktunya kita seblak suruh pulang. Saya mandi di sungai, sapinya pulang sendiri sampai rumah. Jadi saya sudah sampai rumah, sapinya sudah di kandang. Artinya sapi nggak harus saya tunjukkan jalan pulang, dia tahu karena sapi memang punya memori. Ya, walaupun tentu tidak sehebat memori manusia. Ya. Nah, lalu dari memori tadi masuk ke ruhul akli, yaitu kemampuan logis, analisis, sintesis. Nah, ini saya lebih tegas kalau yang slide yang ini ya. Kalau ini saya enggak, ini saya hanya nulis berpikir logis sistematis. Jadi kemampuan logis, logika, silogisme, kalau A maka B, kalau B maka C, maka kalau A maka C. Nah, itu namanya apa? Kemampuan analisis, kemampuan logis namanya ya. Lalu analisis itu membuat kategori-kategori. Nah, dibagi-bagi. Jadi teman-teman, oh rasa itu ada 3 ya. Rasa itu ada macam-macam ya. Ada manis, asin, pahit, gurih, apalagi. Nah, itu namanya menganalisis sesuatu. Oh, kalau kalau apa namanya? Kalau gula manis, kalau apa namanya? Broto wali pahit. Nah, itu kan dianalisis. Oh, rasa itu ada macam-macam. Namanya menganalisis. Sintesis itu menggabungkan analisis untuk dijadikan kesimpulan. Jadi misalnya teman-teman lihat eh, oh kalau mangga seperti ini manis, oh ini kecut, oh ini manis, oh ini kecut, kecut, manis, manis. Nah, lalu teman-teman bisa menyimpulkan mangga itu kalau cirinya begini manis. Mangga ini kalau kesimpulannya begini kecut. Nah, itu kemampuan mensintesis dari data-data yang masuk. Dan ini sudah dibantu manusia sudah dibantu oleh AI sekarang ya. Jadi teman-teman kalau
hanya mengandalkan di sini. Wah, ini sudah kayak dulu lah. Dulu itu sebelum ada kalkulator gitu ya. Ya, kemampuan hitungan manusia itu menjadi sangat sangat penting untuk dipelajari secara detail luar biasa. Tapi sekarang orang sudah dibantu untuk ngitung loh ya. Itu sudah dibantu kalkulator. Sekarang sudah lalu dibantu oleh komputer, lalu sekarang sudah dibantu oleh AI. Nah, jadi kalau teman-teman itu hanya mengandalkan kemampuan sampai di sini, nanti ya nyebutnya tergilas zaman nanti. Kalau teman-teman itu hanya mengandalkan indera, memori, kemampuan analisis, sintesis, itu nanti teman-teman akan digilas oleh zaman. Ya, jadi makanya teman-teman harus masuk ke dunia ruhul fikri, yaitu dunia kreativitas. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa dalam tanda petik mengakses ruhun nabawi. Ya, ini luar biasa karena ini tidak mungkin bisa tergantikan. Ya itu ya, jadi saya kira paham teman-teman tentang konsep saya sebutnya proses stimulus respon sufistik yang saya ambil dari kitab Miskatul Anwar ini. Nah, jadi saya harap betul teman-teman untuk memahami hal ini sehingga nanti terutama ini ya teman-teman yang mengikuti program 200 jam nanti akan memahami mengapa kok ada latihan-latihan, ada riadoh-riadoh kita untuk melatih struktur, melatih indera kita ya, agar indera kita itu memiliki kemampuan penangkapan data yang lebih jernih ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau karena saya apa? Saya buat seperti ini biar lebih mudah dipahami itu gini teman-teman. Ini ada objek ya, objek ditangkap oleh Ruhul Hisli ini pengulangan tadi. Namanya indera Ruhul Hisli itu. Oleh otak namanya Ruhul Khoyali dibuat struktur indrawi. Struktur indrawi itu mungkin teman-teman belum pernah mendengar ini ya. Struktur indrawi itu struktur imajinasi yang ada di benak kita. Namanya struktur indrawi. Ini bagi teman-teman yang jadi praktisi tasawuf itu istilah ini penting sekali nanti di dalam asesmen pasien ya. Dalam asesmen klien itu kita sangat banyak menggunakan struktur indrawinya klien. Struktur indrawi. Ya, struktur indrawi itu eh, ukuran-ukuran yang ada di dalam benak kita. Kalau dia bentuk, maka kita bisa membayangkan misalnya kotak, lingkaran, segi lima, segi empat, ya, segitiga. Nah, di bayangan kita. Lalu ukurannya, ya, lalu ketajamannya. Nah, ketajamannya bagaimana, geraknya bagaimana. Nah, itu struktur indrawi. Jadi kalau teman-teman misalnya membayangkan wajah ibu. Nah, sekarang coba ya, bayangkan wajah ibu. Nah, sudah ya. Nah, dibayangkan ada nggak strukturnya di imajinasi kita? Kan ada strukturnya. Ya, struktur itu yang kebayang itu. Oh, kadang-kadang kan begini teman-teman. Nanti teman-teman itu mungkin beda ketika teman-teman membayangkan wajah ibu sama membayangkan wajah teman SMP. Kan beda. Kalau membayangkan sesuatu yang kita kurang perhatian sama sesuatu itu atau kurang bermakna, biasanya struktur indrawinya buram. Misalnya teman-teman nih, membayangkan wajah orang yang kemarin ketemu di stasiun. Nah, teman-teman mungkin bisa bayangin tapi nggak bisa jelas gitu. Bayangannya itu struktur indrawinya burem. Ya, karena memang kurang perhatian. Coba kalau teman-teman membayangkan wajah orang yang dulu pernah dicintai waktu SMA. Walaupun itu peristiwanya sudah lama, tapi bayangan itu kan sangat kuat. Ya, karena memang penuh perhatian. Jadi, struktur indrawi itu beda-beda. Semakin kuat struktur indrawi, nah ini penting ya. Semakin kuat struktur indrawi, maka emosi yang muncul semakin kuat. Maksudnya emosi yang muncul itu bisa positif, bisa negatif loh ya. Makanya orang yang sangat teman-teman benci, kalau disuruh membayangkan struktur indrawinya jelas. Kalau orang yang sangat dicintai oleh teman-teman, suruh membayangkan, menghadirkan wajahnya, struktur indrawinya jelas. Jadi struktur indrawi itu akan kelihatan emosi seseorang bisa dilihat dari struktur indrawinya. Kepada orang-orang biasa yang teman-teman ya nggak terlalu suka, nggak terlalu benci, ya biasa saja gitu. Kalau disuruh bayangkan, bayangan atau apa imajinasinya di kurang kuat. Nah itu.
Nah, itu nanti kita makanya kita bisa melatih orang ya. Kalau ini di dunia NLP ini, di dunia NLP itu kita itu bisa mengubah emosi dengan mengubah struktur indrawi. Ya, kalau bahasa saya itu struktur indrawi. Kalau di NLP itu ada istilahnya sendiri, saya lupa ya. Nah, jadi struktur indrawi itu begitu. Jadi sesuatu yang kita tangkap punya struktur di sini. Struktur akan menghasilkan persepsi nanti ini. Nanti akan menghasilkan persepsi, persepsi akan menghasilkan emosi. Makanya kita bisa mengubah emosi ini dengan mengubah persepsi, dengan mengubah struktur indrawi, dengan mengubah indera. Oh itu nanti. Nanti jadi teknik itu. Ya, jadi metode terapi. Ya tapi itu masih di level psikologis ya, bukan terapi tasawufnya. Kalau terapi tasawuf itu nanti letaknya bukan di situ, letaknya nanti di sini. Nah, di ruhun nabawinya ya. Kalau ini masih psikologis sih. Ya, maksudnya psikologis itu bisa dianalisis tadi karena memang asalnya ya sesuatu yang sangat logis saja. Bisa dijelaskan sebab akibatnya gitu. Ada objek lalu ada struktur indrawi lalu menjadi persepsi. Nah, inilah yang disebut sebagai ruhul akli, ya, ruhul akli. Lalu nanti ada ruhul fikri. Ini ruhul fikri itu kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru tetapi tetap berdasar memori-memori masa lalu. Jadi ruhul fikri itu tetap dipengaruhi oleh ruhul akli dipengaruhi oleh ruhul khayali dipengaruhi oleh ruhul hissi. Ya, nanti lalu persepsi menghasilkan emosi. Sehingga pentingnya apa kita belajar seperti ini? Pentingnya adalah agar kita itu bagaimana cara ketika emosi kita muncul, bagaimana cara kita mengendalikan. Maksudnya mengendalikan itu agar emosi ini tidak berlebihan. Itu bagaimana? Ya ini mengubah persepsi. Mengubah persepsi caranya bagaimana? Nah, kan pertanyaannya berlanjut seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kita ingin mengubah emosi. Caranya gimana? Mengubah persepsi. Mengubah persepsi caranya bagaimana? Mengubah struktur indrawi. Mengubah struktur indrawi caranya bagaimana? Mengubah ruhul hissi, indra. Sehingga tadi mengapa di Tasawuf Indonesia ada latihan. Ini latihan untuk saya nyebutnya latihan qanaah indrawi gitu. Jadi saya membuat materi-materi tentang latihan ini, latihan indera kita latih ya agar tidak menghasilkan emosi negatif gitu. Lalu terjadilah respon. Respon orang itu sebenarnya teman-teman ya lebih dipengaruhi oleh emosinya daripada oleh ininya, oleh persepsinya, persepsi logika, logisnya. Sebenarnya lebih dipengaruhi emosi karena yang menggerakkan respon itu paling banyak sebenarnya emosi. Makanya saya berani bilang begini, kalau kita ingin mengubah respon kita, ya nah ini kan ini bicara respon tadi, respon terhadap stimulus dari luar ya. Kalau kita ingin merubah respon kita, maka ubahlah emosi kita. Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana mengubah emosi? Ya, ini dengan mengubah persepsi. Bagaimana mengubah persepsi? Mengubah struktur indrawi. Bagaimana merubah struktur indrawi? Dengan mengubah sistem apa namanya rukul hissi kita, yaitu bukan mengubah objek ya, objeknya nggak bisa diubah. Objek ini kan selalu realitas yang ada, nggak bisa diubah. Ini yang kita ubah alat-alatnya, sistemnya yang kita ubah. Kalau alatnya diubah hasilnya bisa berubah. Misalnya teman-teman apa namanya memasak sesuatu. Nah, alat yang diubah bukan bukan ininya, bukan bendanya, bukan realitasnya, bukan jumlah bawang brambang ini yang diubah bukan itu, tapi yang diubah adalah mesinnya. Yang diubah adalah gedene api, besarnya api, apinya yang dikecilin atau dibesarin. Nah, nanti rasanya kan bisa beda. Jadi kalau teman-teman goreng sesuatu dengan api besar sama api kecil kan hasilnya beda. Itu nggak mengubah objek, nggak mengubah objek yang diubah mesinnya. Yang diubah ruhul khisinya sehingga menghasilkan struktur indrawi yang berbeda, menghasilkan persepsi yang berbeda, menghasilkan emosi yang berbeda, lalu menghasilkan respon yang berbeda. Nah, ini juga kita pelajari di tasawuf ya. Cuma itu bukan intinya tasawuf. Ini bukan intinya tasawuf karena intinya tasawuf itu sebenarnya di nafas, di dalam diri. Ya, jadi bukan di dalam kolbu. Ya.
Jadi di dalam diri kita. Kalau kolbu, pikiran dan perasaan ini di psikologi ada, di ilmu hipnoterapi ada, di mungkin di NLP, oh ada itu di NLP ya. Itu sebenarnya ya hanya bahasanya aja yang beda, tetapi kan eh, neuroscience-nya sama. Neuroscience-nya ya seperti ini. Nanti teman-teman kalau ingin mendalami neuroscience, nanti misalnya struktur indrawi untuk bau, tempatnya di mana? Struktur indrawi untuk telinga, tempatnya di lobus temporal misalnya. Struktur indrawi untuk apa? Sistem visual di belakang. Struktur indrawi untuk peraba di parietal, di lobus parietal di otak itu neuroscience-nya. Dan itu teman-teman bisa pelajari juga. Hanya itu tadi teman-teman ya. Eh, Kalau di tasawuf tentu tidak hanya kolbu, tetapi harus melampaui kolbu yaitu nafas. Nah itu nanti apa keunikannya ya atau apa perbedaannya teknik-teknik tasawuf dengan teknik lain itu di mana gitu. Kalau di sininya ya mirip-mirip aja sih. Ya mungkin hanya kata-katanya yang beda. Apalagi kalau teman-teman yang belajar nih NLP, Neuro Linguistic Programming itu sangat mungkin sangat mudah dipahami oleh teman-teman yang belajar NLP ya. Nah, tetapi kan kalau di dalam tasawuf kita melampaui itu semua ya, yaitu nanti di dalam kedirian kita. Kalau tadi bahasa Al-Ghazali di dalam ruhun nabawi ini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi saya kira teman-teman bisa memahami sehingga ini terutama yang belajar 200 jam, belajar terapi apa menjadi praktisi tasawuf itu bisa memahami latar belakang mengapa kok saya disuruh riyadhah apa indrawi yaitu tadi karena memang modalitas-modalitas atau saya sebutnya mesin-mesin mesin-mesin cara manusia untuk merespon dunia luar sampai terbentuk respon sampai membuat respon itu apa dinamikanya semacam itu sehingga nanti oh iya kalau saya latihan sutru indrawi ternyata hati saya lebih damai saya melatih kemampuan kepekaan telinga saya ternyata hati saya lebih damai gitu. Nah, tetapi itu bukan ciri khas tasawuf sekali lagi ya. Yang ciri khas tasawuf itu nanti teknik-teknik yang melampaui ruang dan waktu. Saya kira demikian teman-teman untuk hari ini ya, kuliah hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.